Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngajak kalian buat belajar bareng lagi materi P3K tentang kompetensi manajerial. Nah, di video sebelumnya aku udah pernah bahas latihan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 20. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal nomor 21 sampai dengan nomor 30. So, disimak terus videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum kita latihan soal, aku mau spill sumber belajar yang aku pakai untuk belajar P3K. Nanti link bukunya aku taruh di deskripsi video ya. Nah, sebelum kita latihan soal, kita harus pahami kembali bahwa tujuan dari kompetensi manajerial adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap ataupun perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi, kalau mau mengerjakan soal kompetensi manajerial, kalian harus pahami kata kunci ini ya. Nah, kita juga perlu ingat bahwa pada saat seleksi kompetensi di P3K ini bukanlah seleksi kejujuran, tetapi tes ini menguji kapasitas dan kemampuan kamu sebagai sosok ASN ideal. Nah, sebelum kita latihan soal, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kompetensi manajerial untuk soal nomor 21. Soal nomor 21. Bos meminta Anda untuk membeli sebuah software atau program baru untuk video editing yang nantinya digunakan sebagai penunjang pekerjaan Anda. Namun Anda tahu bahwa program tersebut memiliki beberapa kelemahan yang sangat berisiko jika digunakan untuk pekerjaan yang tergolong berat. Maka sikap Anda adalah A. Menginfokan ke atasan bahwa program yang akan dibeli tersebut memiliki beberapa kelemahan. B. Membelinya dan bekerja sama dengan ahli IT di perusahaan untuk mengantisipasi kelemahan dari program tersebut. C. Membelinya sesuai dengan perintah atasan. Atau D. Menyarankan kepada atasan untuk membeli program lain yang menurut Anda lebih baik. Nah, jika Anda ada di posisi ini, maka langkah apa yang akan kamu lakukan? Silakan dipikirkan jawabannya. Oke, next slide kita akan cari tahu kira-kira jawaban yang tepat A, B, C, atau D ya. Dan ya, jawaban yang paling tepat adalah jawaban poin A. Jawabannya yaitu menginfokan kepada atasan bahwa program yang akan dibeli tersebut memiliki beberapa kelemahan. Skornya adalah 4 poin. Nah, kenapa sih jawabannya A? Karena di sini kalau kamu baca soalnya, kamu bisa tahu kata kuncinya adalah Anda tahu bahwa program tersebut memiliki beberapa kelemahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Next slide kita akan lebih tahu alasannya tuh apa ya. Nah, jadi jawaban A, ketika terdapat permasalahan yang dapat merugikan instansi, maka kamu wajib melaporkannya pada atasan. Apakah tetap menggunakan program tersebut atau tidak. Next slide kita akan bahas soal nomor 22. Soal nomor 22. Atasan Anda suka membanding-bandingkan kinerja Anda dengan rekan kerja Anda. Sikap Anda adalah A. Menerima saja apa yang diucapkan atasan tersebut. B. Bertanya kepada rekan bagaimana cara meningkatkan kinerja. C. Meminta ke atasan untuk menyamakan beban kerja Anda dan rekan kerja Anda. Atau D. Meminta kepada atasan agar berhenti membanding-bandingkan. Nah,
Nah, ketika kamu ada di posisi ini, maka sikap apa yang akan kamu lakukan? Silakan dipikirkan jawabannya. Oke, kita akan lihat jawabannya di next slide. Dan yaps, jawaban yang benar adalah B. Bertanya kepada rekan bagaimana cara meningkatkan kinerja. Karena kalau kita baca soalnya, clue-nya adalah membanding-bandingkan kinerja Anda dengan rekan. Nah, alasannya akan kita lihat di next slide. Nah, karena Anda dibanding-bandingkan dengan rekan kerja, maka Anda sebaiknya melakukan introspeksi diri dan mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara Anda memiliki kinerja yang sama baiknya dengan rekan kerja Anda. Jadi ketika hal tersebut terjadi, seharusnya hal itu bisa memotivasi kamu untuk lebih meningkatkan kinerja. Next slide, kita akan bahas soal nomor 23. Soal nomor 23. Rekan kerja Anda mendapat predikat sebagai pekerja yang paling ramah di kantor Anda. Maka sikap Anda adalah A. Berusaha agar tahun depan Anda juga mendapat predikat yang sama. B. Menyukai keramahannya dan sepakat bahwa ia memang orang yang pantas. C. Antipati kepadanya karena terlalu berlebihan. D. Mengucapkan selamat kepadanya. Nah, ketika kamu ada di posisi ini, kira-kira sikap yang akan kamu tunjukkan seperti apa ya? Silakan dipikirkan jawabannya. Oke, di next slide kita akan cari tahu kira-kira jawabannya apa ya. Dan ya, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menyukai keramahannya dan sepakat bahwa ia memang orang yang pantas. Nah, di sini kata kuncinya adalah predikat sebagai pekerja yang paling ramah. Alasan jawaban B adalah tunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang menghargai orang lain dan percaya bahwa setiap keputusan yang diambil itu benar. Next slide, kita akan bahas soal nomor 24. Soal nomor 24. Anda adalah seorang dosen pembimbing. Salah satu anak bimbingan Anda tidak pernah hadir bimbingan untuk konsultasi skripsi karena memiliki permasalahan tertentu. Maka yang harus Anda lakukan sebagai dosen pembimbing adalah A. Menghubunginya lewat surat elektronik atau telepon untuk menyuruhnya datang bimbingan, atau B. Menghubunginya lewat temannya untuk menyuruh datang bimbingan. C. Menghubunginya lewat telepon untuk menyuruhnya datang bimbingan, atau D. Menghubunginya lewat surat elektronik untuk segera menyelesaikan skripsinya. Kira-kira jika kamu jadi dosen pembimbing terus bertemu dengan masalah seperti ini, maka yang kamu lakukan seperti apa? Silakan dipikirkan jawabannya. Oke, di next slide kita akan lihat kira-kira jawabannya apa ya. Dan ya, jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu menghubunginya lewat surat elektronik atau telepon untuk menyuruhnya datang bimbingan. Dari soal 24 ini, keywordnya adalah tidak pernah hadir bimbingan untuk konsultasi skripsi karena memiliki permasalahan tertentu. Nah, alasan jawaban A akan ada di slide berikutnya. Nah, jawaban A menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang dapat memanfaatkan teknologi untuk mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Next slide, kita akan bahas soal nomor 25. Soal nomor 25. Anda baru saja dilantik menjadi kepala sub bidang di salah satu kementerian. Setelah 1 bulan menjabat, Anda melihat seorang bawahan yang saat ini terlihat agak malas dalam bekerja karena terlalu fokus mengejar beasiswa S2 ke luar negeri. Padahal menurut rekan bawahan yang lain, yang bersangkutan dulunya berkinerja dengan sangat baik. Nah, sebagai atasan, maka Anda akan melakukan apa? Nah,
A. Menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dia direkrut dan digaji untuk bekerja dengan baik di kantor ini, bukan untuk sekolah. B. Menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dia seharusnya fokus bekerja terlebih dahulu untuk memperbanyak pengalaman kerja. C. Mendukung dan menyemangati apapun yang dikerjakan karena sebagai atasan sudah seharusnya mengempower bawahannya sesuai pilihan karirnya. Atau D. Menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa sesuai peraturan ada syarat masa jabatan sekian tahun untuk bisa mengajukan usul beasiswa S2 luar negeri. Kira-kira kalau kamu ada di posisi ini, jawaban yang paling tepat apa ya? Silakan dipikirkan jawabannya. Oke, di next slide kita akan cari tahu kira-kira jawabannya apa ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah poin B. Menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dia seharusnya fokus bekerja terlebih dahulu untuk memperbanyak pengalaman kerja. Kalau kita lihat di soal nomor 25, ini ada keywordnya bahwa bawahan Anda yang saat ini terlihat agak malas dalam bekerja karena terlalu fokus mengejar beasiswa S2, padahal dia baru menjabat selama 1 bulan. Nah, jadi poin B adalah jawaban yang paling sesuai. Alasannya ada di slide berikutnya. Nah, jawaban B, sebagai seorang atasan, saat ada bawahan yang kurang fokus bekerja, maka sebagai bentuk komunikasi yang baik, Anda harus menyampaikan apa yang seharusnya ia lakukan dan memberikan masukan dengan cara yang baik. Next slide, kita akan bahas soal nomor 26. Soal nomor 26. Ini soalnya singkat banget ya, cuma 1 baris. Tugas Anda harus diselesaikan dalam 1 minggu. Maka Anda akan A. Menyelesaikan tugas yang lainnya dulu yang lebih dekat dengan batas waktu. B. Menumpuk tugas tersebut pada daftar tugas Anda. C. Membiarkan tugas tersebut hingga Anda tergerak untuk menyelesaikannya. Atau D. Menyelesaikan tugas tersebut manakala sudah ditagih oleh atasan Anda. Nah, untuk soal nomor 26 ini lumayan gampang ya. Silakan kalian pikirkan jawabannya. Oke, di next slide kita akan cari tahu jawabannya kira-kira apa ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Menyelesaikan tugas yang lainnya dulu yang lebih dekat dengan batas waktu. Pembahasannya ada di slide berikutnya. Nah, jawaban A menunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang bisa melihat skala prioritas, maka kerjakanlah pekerjaan secara berurutan sesuai dengan skala prioritasnya. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat tugas nih, usahakan jangan suka menunda-nunda, nanti keburu mager loh. Oke, next slide kita akan bahas soal nomor 27. Soal nomor 27. Saat saya menghadiri pernikahan seorang kerabat dari luar kota, bersamaan dengan itu ada tugas kantor. Sedangkan minggu lalu saya sudah membolos, maka saya akan A. Mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakannya dengan pimpinan untuk menyelesaikan tugas yang lain hari. B. Melaksanakan tugas sungguh-sungguh dan inilah kesempatan untuk memperbaiki kinerja saya. C. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. D. Izin dan langsung pergi ke acara kerabat. Nah, kira-kira kalau kamu ada di posisi ini, hal apa yang akan kamu lakukan? Silakan pikirkan jawabannya. Oke, di next slide kita akan cari tahu jawabannya adalah dan jawaban yang paling tepat adalah B. Melaksanakan tugas sungguh-sungguh dan inilah kesempatan untuk memperbaiki kinerja saya. Nah, kalau kamu baca seulang soalnya, di situ disebutkan minggu lalu saya sudah membolos. Nah, oleh karena itu, ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kinerja kamu. Pembahasannya ada di slide berikutnya. Nah, jawaban B menunjukkan bahwa kamu adalah seorang yang menyesali perbuatan yang melanggar aturan dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan serta tidak terpikirkan untuk mengulanginya kembali.
Next slide, kita akan bahas soal nomor 28. Soal nomor 28. Orang teman lama datang kepada saya dan ingin belajar cara mengembangkan usaha karena menurutnya saya berhasil mengembangkan usaha yang saya miliki dengan sangat baik. Dia ingin mengadopsi sistem dan cara kerja saya untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Maka sikap saya adalah A. Saya akan mengingatkan bahwa apa yang telah saya lalui belum tentu sama dengan apa yang akan dilaluinya. Begitupun hasil yang didapat. B. Menjelaskan kepadanya hal-hal dasar dari usaha-usaha yang telah saya lakukan dan cara menghadapi tantangannya. C. Mengajarkannya apapun yang ia butuhkan untuk belajar dan mendorong untuk segera memulai sendiri usahanya. Atau D. Mengajarkannya semua yang saya kuasai dan meningkatkan untuk berhati-hati dan mengingatkannya untuk berhati-hati dalam menjalani usahanya. Kalau kamu ada di posisi ini, kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan? Silakan disebutkan jawabannya. Oke, kita akan cek jawabannya di next slide. Dan jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menjelaskan kepadanya hal-hal dasar dari usaha yang telah saya lakukan dan cara menghadapi tantangannya. Alasannya adalah jawaban B menunjukkan bahwa Anda mensupport teman yang ingin sukses seperti Anda. Jadi intinya kamu ini berbagi pengalaman. Tidak pelit untuk berbagi pengalaman. Next slide, kita akan bahas soal nomor 29. Soal nomor 29. Jika mengalami kegagalan dalam rangka mencoba sesuatu, maka saya akan A. Mencari bantuan untuk jalan keluarnya. B. Menganggap kegagalan sebagai risiko sekaligus latihan. C. Akan berusaha terus untuk mencoba lagi sampai berhasil. D. Kecewa tetapi masih ada semangat untuk mencoba. Nah, jadi ketika kamu mengalami sebuah kegagalan, maka hal apa yang akan kamu lakukan? Silahkan pikirkan jawabannya. Oke, kita akan cari tahu jawabannya di next slide. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Akan berusaha terus untuk mencoba lagi sampai berhasil. Alasannya adalah jawaban C menunjukkan Anda adalah orang yang pantang menyerah jika mengalami kegagalan. Maka Anda akan tetap terus berusaha dan memperbaiki diri serta menjadikan kegagalan yang telah terjadi sebagai bahan evaluasi. Next slide, kita akan bahas soal terakhir nomor 30. Soal nomor 30 berhubungan dengan imbauan dari pemerintah terhadap masyarakat terutama aparatur sipil negara untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di lingkungan pemerintah. Sebagai sosok ASN, sikap Anda adalah A. Mengusulkan agar tidak lagi menyediakan air mineral kemasan plastik di lingkungan instansi dan memilih menyediakan air dari wadah gelas kaca. B. Meminta untuk membawa kantong dari bahan kain sebagai wadah demi menghindari penggunaan plastik, misalnya untuk penggunaan tempat dokumen. C. Membawa botol minum sendiri yang bisa diisi ulang di kantor dan mengajak rekan lain untuk melakukan hal serupa. Atau D. Mengikuti anjuran jika memang banyak yang mengikuti di kantor. Nah, jika kamu ada di posisi ini, kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan? Silahkan dipikirkan jawabannya. Oke, di next slide kita akan coba cari tahu kira-kira jawabannya apa ya. Dan jawabannya adalah C. Membawa botol minum sendiri yang diisi ulang di kantor dan mengajak rekan lain untuk melakukan hal serupa. Dari soal nomor 30 ini keywordnya adalah mengurangi penggunaan sampah plastik di lingkungan pemerintah. Jawaban C alasannya adalah menunjukkan bahwa Anda taat pada aturan. Sebenarnya opsi A, B, dan C sama-sama benar. Namun opsi C menunjukkan kreativitas Anda
sebagai pribadi dengan memulai perubahan dari dalam diri sendiri dan memberikan contoh kepada rekan lain untuk mengikuti kebiasaan Anda. Nah, bagaimana dari soal-soal tadi? Apakah jawaban kamu benar semua? Atau ternyata masih ada yang bingung dengan jawabannya? Jangan lupa untuk sama-sama diskusi di kolom komentar ya. Dan ya, terakhir aku ucapkan terima kasih kalian sudah menemani aku buat belajar bareng materi P3K di kompetensi manajerial. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye!